Hai semuanya, pernah nggak sih kita mikirin, ke depannya tuh kerjaan kita bakal banyak digantiin sama robot pintar. Kecerdasan buatan atau AI ini udah bukan lagi cerita di film-film fiksi. Sekarang aja udah ada di sekitar kita, pelan-pelan mengubah cara kita hidup, kerja, bahkan ngatur duit. Nah, yang jadi pertanyaan besar, seberapa jauh sih AI ini bakal ngambil alih pekerjaan manusia? Terus, dampaknya ke keuangan kita gimana ya? Yuk, kita ngobrolin santai aja soal ini. Sebelum jauh, coba kita kenalan dulu sama AI ini. Simpelnya, AI itu kayak mesin yang bisa mikir dan belajar kayak manusia. Mereka bisa ngolah data, bikin keputusan, bahkan mecahin masalah yang rumit. Dulu, ini cuma ada di bayangan kita aja. Tapi sekarang, AI udah ada di mana-mana. Di kesehatan, transportasi, sampai layanan pelanggan, AI udah jadi bagian penting. Mungkin tanpa sadar, kita juga sering interaksi sama AI, kayak waktu pakai asisten virtual di HP, dapat rekomendasi film di platform streaming, atau bahkan pas mobil kita parkir sendiri. Nah, karena AI ini makin pinter, wajar dong kalau kita jadi khawatir. Salah satu yang paling sering dibahas itu, AI bisa aja ngegantiin banyak pekerjaan yang sekarang dikerjain manusia. Bayangin aja, mobil yang bisa nyetir sendiri, pabrik yang semuanya otomatis, atau customer service yang dijawab sama robot. Ini tentu bikin kita bertanya-tanya, terus nasib kita gimana nanti? Bakal banyak yang kehilangan pekerjaan gara-gara AI? Gini deh, biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh nyata. Beberapa tahun lalu, aku pernah main ke pabrik tekstil yang lumayan gede. Waktu itu, hampir semua kerjaan masih dilakuin sama orang. Mulai dari motong kain, jahit, sampai packing. Tapi nggak lama kemudian, aku dengar kabar kalau pabrik itu udah mulai pakai robot dan AI dalam skala besar. Beberapa tugas yang dulunya butuh banyak pekerja, sekarang bisa diselesain sama beberapa mesin otomatis, kerjanya juga lebih cepat dan akurat lagi. Ya, jelas ini berdampak banget sama jumlah pekerja yang dibutuhkan. Ada yang dipindahin ke bagian lain, tapi sayangnya, nggak sedikit juga yang harus cari kerjaan baru. Ini cuma secuil cerita dari perubahan besar yang lagi terjadi di berbagai macam industri. Kekhawatiran ini tuh bukan cuma omongan kosong loh. Ada banyak penelitian yang udah dilakuin buat memperkirakan seberapa besar sih potensi pekerjaan yang bisa digantiin sama AI. Salah satunya dari McKinsey Global Institute, mereka memperkirakan kalau di tahun 2030 nanti, sekitar 15% sampai 30% pekerjaan di seluruh dunia punya potensi buat diotomatisasi. Angka ini lumayan gede dan perlu kita perhatiin bener-bener. Tapi penting juga diingat, prediksi ini cuma perkiraan aja, dan seberapa cepat AI bakal ngegantiin pekerjaan itu tergantung banyak hal, kayak seberapa cepat teknologi ini berkembang, seberapa banyak perusahaan yang mau pakai, dan juga aturan dari pemerintah. Sekarang, kita fokusin ke dampak finansialnya nih. Kalau beneran banyak pekerjaan yang hilang gara-gara AI, pasti ada konsekuensi ekonomi yang besar. Tingkat pengangguran bisa naik, dan ini bisa bikin daya beli masyarakat menurun. Pendapatan rata-rata juga bisa turun kalau nggak ada upaya yang signifikan buat nyiptain lapangan kerja baru. Selain itu, jurang antara orang yang punya skill yang dibutuhin di era AI sama yang nggak bisa makin lebar. Ini tantangan besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. Tapi, di tengah kekhawatiran itu, ada juga cerita-cerita keren tentang orang-orang yang bisa beradaptasi sama perubahan ini. Aku pernah dengar cerita tentang seorang ibu rumah tangga yang udah bertahun-tahun kerja jadi kasir di supermarket. Pas supermarket tempat dia kerja mulai pakai sistem pembayaran otomatis, posisinya jadi terancam. Tapi, dia nggak nyerah gitu aja. Dia malah ambil kursus online tentang analisis data. Dengan semangat dan kerja keras, dia berhasil nguasain skill baru dan sekarang kerja jadi analis data di perusahaan e-commerce. Cerita ini nunjukin kalau kita punya kemauan buat belajar dan beradaptasi, kita pasti bisa ngadepin perubahan zaman. Penting buat kita sadari, kemajuan AI ini nggak cuma bawa ancaman, tapi juga peluang. Dari dulu juga gitu. Setiap ada revolusi teknologi, pasti muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang bahkan nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Selain itu, AI juga bakal mengubah banyak industri dan bikin permintaan buat skill-skill baru yang fokusnya ke kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan berinteraksi sama orang lain. Pekerjaan yang butuh sentuhan manusia, kayak di bidang kesehatan, pendidikan, dan seni, kayaknya bakal tetap penting dan bahkan makin penting di era AI ini. Terus, gimana caranya kita siap-siap dari sisi keuangan buat ngadepin era AI ini? Ada beberapa strategi yang bisa kita pikirin. Pertama, jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri.
investasiin waktu dan tenaga buat belajar skill-skill baru yang relevan sama perkembangan teknologi. Kedua, jangan cuma punya satu sumber penghasilan. Coba cari penghasilan tambahan dari kerjaan sampingan atau investasi. Ketiga, atur keuangan dengan bijak. Bikin anggaran, hindari utang yang nggak penting, dan sisihin uang buat investasi jangka panjang. Keempat, pertimbangkan buat investasi di sektor-sektor yang punya potensi berkembang di era AI, kayak perusahaan teknologi atau reksadana yang fokus ke AI. Jadi, bener nggak sih AI bisa ngegantiin banyak pekerjaan? Jawabannya mungkin nggak sesimpel iya atau enggak. Artificial intelligence ini memang punya potensi besar buat ngotomatisasi banyak tugas dan mengubah dunia kerja. Tapi, di sisi lain, AI juga ngebuka peluang baru dan nuntut kita buat terus beradaptasi. Dampak finansial dari perubahan ini bakal sangat tergantung sama gimana kita merespons dan mempersiapkan diri. Yang pasti, perubahan ini nggak bisa dihindari. Kuncinya adalah punya pikiran yang terbuka, mau belajar, dan punya strategi keuangan yang matang. Nah, sekarang giliran kalian nih. Gimana pendapat kalian soal potensi AI ngegantiin pekerjaan? Kalian punya kekhawatiran atau justru ngelihat peluang di tengah perubahan ini? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.